Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam segmen kedua dari seri Berjumpa dengan Kuasa Allah, kita akan membahas sebuah dilema hidup mati, kuldesak rohani. Dan bacaan kita pada saat ini adalah dari Keluaran pasal yang ke-14 ayat pertama sampai dengan ke-18. Dalam perjalanan menuju kepada tanah perjanjian. Tetapi di tengah jalan, Tuhan meminta orang Israel itu untuk berbalik arah dan mulai berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, yaitu Laut Merah atau Laut Teberau. Ini sesuatu yang aneh karena sepertinya kok mereka mesti kembali lagi. Dan dengan mereka kembali, berarti Firaun memiliki kesempatan untuk mengejar mereka dan menarik mereka kembali. Nah, dilema yang kita hadapi tidaklah berarti kita sedang berada di luar kehendak Allah. Seringkali Tuhan mengizinkan kita masuk ke sana supaya kita bisa mendapatkan pengalaman rohani yang baru, berjumpa dengan kuasa Allah. Tuhan sudah menuntun orang Israel itu cukup jauh keluar dari Mesir. Dan di dalam Keluaran 13 ayat 21 dikatakan tentang penyertaan Tuhan, yaitu mereka ini dituntun oleh Tuhan berada di padang gurun dengan tiang awan, yaitu berarti sebuah perlindungan awan pada siang hari, sehingga mereka tidak kepanasan melewati padang gurun, dan tiang api pada malam hari, sehingga mereka tidak kedinginan dan juga tidak kegelapan. Bayangkan bahwa Tuhan memberikan sebuah penyertaan yang sangat nyata, yang spektakuler. Berarti Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Saat mereka mentaati kehendak Allah, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi ketika Tuhan meminta Musa untuk memerintahkan mereka berbalik dan berkemah di depan Pihahirot, tepat di Laut Teberau itu, ternyata ini sesuatu yang kemudian menjadi sebuah kisah pembebasan spektakuler yang dirancang oleh Tuhan sendiri. Dan di dalam perjanjian baru, kisah ini diingatkan kembali bahwa Tuhan memberikan kita harapan pada waktu kita mengalami pengalaman Laut Teberau kita atau pengalaman Laut Merah kita. Di dalam Roma 15 ayat 4 dan 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 6 diceritakan kembali bahwa semua itu untuk menimbulkan pengharapan, untuk menjadi peringatan, untuk menjadi teladan di mana kita bisa belajar dan memetik hikmahnya. Tetapi justru keputusan Tuhan ini membuat bangsa Israel terjebak di dalam sebuah kuldesak, jalan buntu. Di depan ada laut, di belakang ada pasukan Firaun dan tentaranya yang mengejar mereka untuk membawa mereka kembali ke perbudakan di Mesir. Pada waktu bangsa itu tahu bahwa mereka sedang terjebak, maka sangat ketakutanlah mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Dan mereka berkata bahkan juga kepada Musa, pemimpin mereka, yang sebelumnya adalah seorang pahlawan pembebas mereka dari perbudakan. Apa yang mereka katakan kepada Musa sang pembebas ini? Mereka bilang, apakah tidak ada lagi kuburan di Mesir? Sehingga kamu membawa kami keluar dan mati di padang gurun ini. Mengapa kami harus keluar dari Mesir? Kalau kami harus jadi begini nasibnya. Lebih baik kami jadi budak orang Mesir daripada kami mati di padang gurun. Coba perhatikan sahabat Lexio Divina. 400 tahun mereka diperbudak oleh Mesir. Bahkan dicatat di Alkitab, pekerjaan mereka itu sebagai tukang batu bata memahitkan hidup mereka. Terus mereka dibebaskan. Mereka akan jadi sebuah bangsa yang merdeka. Tetapi hanya karena mereka mengalami satu situasi jalan buntu, mereka kemudian mulai marah. Ketika kita terdesak dalam situasi kuldesak, kita bisa berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi di kesempatan yang sama, menyalahkan orang lain. Menyalahkan pemerintah. Menyalahkan keadaan yang kita hadapi. Saat Allah menempatkan kita di dalam dilema kuldesak rohani, lihatlah bahwa Allah berdaulat atas kehidupan dan keadaan kita.
Izinkan saya memberikan sebuah prinsip yang saya hidupi selama 30 tahun lebih. Saat menghadapi keadaan yang menakutkan dan bahkan sepertinya akan membenamkan kita, seperti kondisi pandemik saat ini. Justru inilah waktunya bagi kita untuk berhenti bicara, berhenti berkeluh kesah, dan mulai mempercayai Tuhan dan janji-janjinya. Tetap kita menjaga perkataan kita, banyak diam, dan mulai mendengarkan nasihat ilahi. Nasihat yang Tuhan sudah sediakan lewat pemimpin rohani kita atau pembina rohani kita. Mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai otoritas rohani. Seperti gembala, pemimpin kelompok pemuritan di gereja kita, atau di komunitas rohani kita. Ketika kita datang dan meminta nasihat rohani, ini menyenangkan Allah. Tapi bagaimana selanjutnya bila belum ada perubahan sekalipun kita sudah mendapatkan nasihat yang baik? Dalam kita menantikan pertolongan Tuhan, tetap ada yang bisa dan harus kita lakukan. Seperti contohnya, mungkin kita harus melepaskan beberapa aset-aset untuk kita bisa bertahan. Atau merubah gaya hidup kita. Atau mungkin mulai memikirkan cara baru untuk kita bisa mendapatkan keuangan atau pemasukan. Apa yang harus kita lakukan bila semua itu pun sudah tidak bisa lagi menolong kita? Kisah di Alkitab ini mengatakan kita perlu diam dan tinggal tenang. Nah, Alkitab mencatat beberapa dorongan tentang tinggal diam dan tenang ini. Di dalam Keluaran 14 ayat 13 ini dikatakan, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihat keselamatan yang dari Tuhan. Dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Sepertinya ini sama dengan kisah Yosafat. Tuhan berperang, dan mereka bahkan tidak mengeluarkan satu pun anak panah dari busur mereka untuk membunuh musuh mereka. Yesaya 30:15 mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan meminta kita untuk tinggal tenang. Tuhan meminta kita untuk melihat akan karya Tuhan. Dalam kita tinggal tenang, kita sedang diajar oleh Tuhan untuk memperbesar pemahaman kita tentang Allah yang besar itu. Allah itu tetap besar, persoalannya di pikiran kita. Persoalannya di pemahaman kita. Apakah kita memahami besarnya Tuhan melampaui persoalan kita? Itu yang akan menimbulkan keyakinan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Nah, kita belajar di sini untuk fokus kepada Tuhan, bukan kepada keadaan atau keadaan sekeliling kita. Seperti orang Israel di sini. Mereka fokus kemana? Di depan laut, di belakang tentara. Sehingga mereka berteriak-teriak ketakutan, bukan melihat kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, diam, tenang, tinggal di situ. Kita bisa memilih untuk berdiam dan tenang, dan tetap melakukan tanggung jawab kita sebagai orang yang dalam perlindungan Tuhan. Atau kita bisa bertindak atas dasar ketakutan dan kecemasan kita. Tuhan tidak memberikan mereka tuh rencana menyerang. Nggak ada. Dikatakan di sini bahwa mereka harus melihat Tuhan berperang bagi mereka dan lihat keselamatan yang dari Allah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, marilah kita orang percaya yang sekarang ini sedang mengalami kesulitan, melakukannya untuk kita menunjukkan mata kita kepada Yesus. Dialah keselamatan yang dikatakan di dalam Keluaran 14 ini. Lihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Yesuslah keselamatan kita. Yesuslah yang memimpin kita dan menyempurnakan iman kita. Menjadikan iman kita dewasa pada waktu kita sedang mengalami tekanan. Mengarahkan fokus kita pada Yesus membuat kita menyadari bahwa peperangan itu sudah dimenangkan oleh Yesus. Dan Ia menyediakan jalan keluar bagi kita. Tuhan kemudian memerintahkan Musa untuk memukul laut itu. Laut itu terbuka lebar.
pada waktu Tuhan menciptakan jalan baru yang mereka tidak pernah pikir, diperintahkan oleh Tuhan untuk mereka bergerak maju. Nah, di sini kita belajar. Sewaktu Tuhan membuka jalan buntu kita, menciptakan jalan baru yang tidak konvensional, kita harus berani bergerak dan melangkah dengan iman. Bisa saja jalan itu adalah bisnis yang baru yang ingin kita lakukan. Bisa saja itu keterampilan yang baru yang kita kembangkan atau yang lain sebagainya. Jangan tunggu hari baik lagi, waktu yang baik. Tidak. Bila Tuhan memerintahkan kita melangkah, ambil resiko untuk kita melangkah. Ibrani 11 ayat 6 memberikan kita sebuah prinsip ini. Sampai Allah melihat iman kita, kita tidak akan melihat Allah. Saya ulangi. Sampai Allah melihat iman kita yang didasarkan kepada firman-Nya untuk kita melangkah, kita tidak akan melihat Allah dengan perbuatan yang ajaib, dengan kekuatannya, dengan anugerahnya yang melimpah. Bila kita ingin mengalami sebuah perjumpaan dengan kuasa Allah, dan saat ini kita sedang ada di kul-de-sak rohani, jalan buntu, tetapi disinilah mari kita lihat kepada keselamatan kita, Yesus Kristus. Diam, tinggal tetap. Mari kita melewati tekanan ini dengan setia, dengan penuh sukacita, beriman kepada janjinya. Kalau Tuhan sudah lakukan kepada bangsa Israel, Tuhan juga akan lakukan kepada kita. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau selalu kreatif untuk menciptakan jalan-jalan yang baru. Kami bersyukur untuk pelajaran di mana kami tidak tergantung kepada keadaan. Untuk fokus kami tidak kepada situasi semata-mata, tetapi kami memulai melihat kepada Tuhan dan janji-Mu. Kami bertobat untuk ketakutan kami, kekhawatiran kami. Kami berteriak-teriak, tapi di sisi yang lain, kami marah kepada Engkau, marah kepada pemerintah, marah kepada pemimpin rohani kami. Kami mau bertobat Tuhan, dan kami mau percaya kepada janji-Mu, dan melihat penyediaan Tuhan, jalan keluar dari Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.